Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Padan TV. Hari ini tentunya kita melawat ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan hari ini kita bersama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Ada Bapak Rinto dan juga Pak Yakob, yang tentunya sudah lebih kurang 2 tahun ini, 2 tahun mengabdi untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita ketahui Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya tak mudah bagi seorang pemimpin bagaimana program-program ini bisa jalankan dengan daerah geografis kepulauan, dan tentunya punya kiat-kiat dan program khusus. Kita tahu saat ini dipimpin oleh seorang lawyer juga ini, yang juga berkiprah tingkat nasional, dan juga Pak Yakob yang sudah juga mengabdi di kabupaten. Untuk itu kita sedikit bertanya nih, 2 tahun kepemimpinan Bapak Rinto dan Bapak Yakob, apa yang jadi program prioritas saat ini untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai? Izin ini Bang. Baik, Untuk terima kasih kawan-kawan wartawan. Saya dan Pak Yakob 1 tahun, hampir 1 tahun setengah menjabat sejak dilantik 10 Februari 2025, dan kami berdua menetapkan beberapa program di dalam visi Merdeka dari Ketertinggalan, dan kita ada 6 program unggulan yang menjadi prioritas kita sekarang ini. Yang pertama, pembangunan jalan yang kita upayakan menghubungkan semua desa sampai ke dusun-dusun. Lalu kemudian elektrifikasi supaya Mentawai keseluruhan bisa terakses oleh listrik. Dan yang ketiga itu terkait dengan jaringan internet. Yang keempat terkait dengan air bersih. Lalu kemudian kita melakukan peningkatan layanan kesehatan. Yang terakhir itu adalah peningkatan pendapatan per kapita. Nah, inilah yang kami menjadi perhatian khusus kami selama 5 tahun menjabat, dan sekarang sudah mulai ada beberapa progres ke depan, yang terutama infrastruktur jalan dan jembatan sedang berproses. Mudah-mudahan di 2026 ini sudah ada beberapa kelihatan progres pembangunan kita di Siberut dan juga Sipora dan Pagai Utara Selatan. Nah, target kita di 2028 terkait keterhubungan jalan ini bisa kita selesaikan. Oke, tentunya ini tak mudah juga Bang. Ini kiat-kiatnya tentunya upaya ke pusat gimana nih? Apa yang menjadi nilai jual ke daerah kita yang tentunya kita upayakan terus agar ini juga dilirik oleh pemerintah pusat khususnya? Mentawai itu penuh kekayaan alam, dan terutama Mentawai itu adalah ada 2 yang unik di Mentawai dan merupakan hal yang terbesar. Yang pertama, surfing kita ini, orang mengatakan Hawaii itu terbesar, tetapi kalau kita katakan Mentawai yang terbesar surfingnya, ombaknya. Karena kenapa? Orang Hawaii datang ke sini, orang Mentawai tidak pernah ke sana, tidak mau surfing ke sana. Itu. Lalu kemudian spot ombak kita juga banyak dibanding Hawaii dan tempat-tempat lain. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita. Lalu kemudian di Mentawai itu ada indigenous people yang punya keunikan, mereka bertato, dan ada upacara adat yang khas dan unik di dunia, itu ada di Siberut. Nah, inilah yang sekarang kita kembangkan supaya menjadi satu ikon pariwisata baru di Mentawai dan juga Indonesia, dan kita perkenalkan terus-menerus dengan branding supaya orang semakin tahu bahwa di Mentawai itu tidak hanya surfing tetapi juga ada wisata budaya. Itu yang kita maksimalkan. Oke, kemarin juga sempat viral nih masalah surftek nih di atas kapal. Pak Bupati heboh-heboh nih, agak emosi dikit nampak kelihatan di situ. Surftek nih nggak pengaruh ini Pak untuk peningkatan kunjungan tingkat wisatawan ke Mentawai gara-gara kemarin ini? Iya, kita kalau kita berbicara pengaruh atau tidak, kita by fakta aja. 2024 pendapatan retribusi surfing atau surf tax kita itu sekitar 9 miliar lebih kurang. Ketika kita ngamuk-ngamuk, lalu kita lakukan pendalaman, pemaksimalan pemungutan surf tax-nya, itu 2025 ketika kami menjabat, itu surf tax kita itu 14,3 miliar. Berarti kan itu omong kosong saja orang berbicara begitu. Karena apa? Yang kita lakukan adalah melindungi para pesurfing yang taat dan patuh membayar surf tax. Sementara yang tidak membayar surf tax, mereka ada di ombak. Ketika yang membayar ini mau turun ke ombak, ternyata ombak sudah penuh dengan orang yang tidak bayar surf tax. Makanya dengan gebrakan kemarin, para turis, para peselancar itu menaruh kepercayaan tinggi kepada kami bahwa kami melindungi mereka. Nah, ini yang sekarang sedang bergulir. Per hari ini itu sekitar 4.500-an turis yang sudah datang ke Mentawai, para pesurfing khususnya ya. Berarti meningkat 4 kali. Kita belum bisa tahu, tetapi kalau kita lihat pergeserannya, ini semester pertama saja sudah 9 miliar lebih kurang. 9 miliar. Ini kan masuk ke semester kedua. Mudah-mudahan kalau kita lihat lompatannya, mudah-mudahan bisa sampai ke angka 18 miliar lebih kurang lah.
Oke. Dari Pak Yakob ada tambahan Pak Bob selaku yang mendampingi juga Pak Bupati ini program tentunya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau tambahkan bahwa kami berkomitmen untuk membangun Mentawai dengan hati yang tulus buat Mentawai dan buat kita semua, bahwa membangun ini tentu punya konsep pemikiran yang besar bersama dan tidak bisa dengan satu orang saja, dan ini harus kami minta dukungan dari seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang akan membantu Mentawai, termasuk juga bahwa kita baik itu dari politik, dari anggota DPR RI, dari DPRD provinsi, dan termasuk anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, kita sama-sama membangun Mentawai dari apa yang kita impikan bersama. Pasti dengan tulus dan ikhlas. Dengan tulus dan ikhlas. Sekian dan terima kasih. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, ini juga hal menarik ini sedikit yang saat ini juga viral ya. Bagaimana mendukung pelayanan kesehatan untuk masyarakat dari pulau ke pulau. Bahkan Bupati Mentawai dan Wakil Bupati Mentawai ini menginisiasi ada yang namanya ambulan laut ini beberapa kali. Ini seperti apa programnya? Ya, ambulan laut itu beranjak dari kegelisahan dan keprihatinan yang terjadi selama ini, di mana orang-orang sakit yang dari Mentawai tidak berkeinginan untuk berobat ke Padang karena apa? Mahalnya biaya transportasi untuk berobat ke sana. Lalu kemudian ketika ada yang meninggal di Padang selama proses pengobatan, lalu kemudian mau dipulangkan jenazahnya, keluarga tidak punya kemampuan untuk memulangkan jenazah. Ini menjadi keprihatinan umum yang terjadi di Mentawai. Akhirnya selama ini yang terjadi adalah terjadi urunan, saling mengumpulkan itu sumbangan dan lain-lain untuk memulangkan atau memberangkatkan orang sakit. Nah, ini menjadi persoalan besar karena Mentawai ini kan daerah kepulauan dan akses pada kesehatan itu harus dinomorsatukan. Karena apa? Karena minimnya layanan kesehatan di Mentawai. Makanya ketika kami menjabat, ketika kami masa kampanye pun, kami sudah sampaikan bahwa ketika kami menjabat nanti, ketika kami terpilih, kami ada yang namanya ambulan laut. Ambulan laut itu adalah program. Jadi botnya dari mana? Itu adalah bot yang dimiliki oleh warga yang kita pakai untuk mengantar orang sakit ataupun bahkan mengembalikan orang yang sudah meninggal. Nah, ini sekali jalan itu biayanya nggak tanggung-tanggung sampai 15 juta. 15 sampai 35 juta. Nah, ini bagi masyarakat kita yang tidak punya kemampuan tidak akan mungkin membiayai biaya mobilitas ini, sehingga pemerintah daerah mengambil alih konsep ini, membentuknya menjadi sebuah program yang unggul, dan ternyata ambulan laut ini sangat membantu masyarakat. Karena apa? Mereka dari pulau, dari daerah pelosok mereka bisa dijemput lalu dirujuk ke Padang. Lalu kemudian dari Padang bisa diantar juga kembali ke kampung halamannya, sehingga sangat membantu masyarakat. Walaupun akhirnya nanti di kemudian hari dipolitisir macam-macam. Nah, ya karena memang program ini sangat berhasil dan masyarakat itu sampai saat ini masih sering mengontak kami untuk menanyakan apakah ambulan laut program ini masih jalan atau tidak. Kami katakan masih jalan ambulan laut ini. Silakan masyarakat menggunakan fasilitas ini, laporkan kepada kami, saya Pak Wabub dan juga beberapa dinas terkait yang menjadi penunjang, laporkan kepada mereka supaya kami bisa memberikan layanan itu. Oke, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wakil Bupati. Luar biasa tentunya, mudah-mudahan harapan kita ke depan bagaimana Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah yang maju tentunya ya terus ya Pak ya. Oke, ini juga ada apa nih Pak? Salah satu terakhir nih Pak, masih ada rupanya. Ada salah satu yang saat ini sudah hampir seluruh kabupaten kota BGN sudah dilaksanakan, makan bergizi gratis. Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai saat ini bagaimana Pak? Kami nggak mengerti ya, BGN ini SPPG sudah terbangun 2. Ya. Kemarin 4. 5. Ada 5 SPPG yang sudah terbangun, tetapi sampai saat ini belum beroperasi. Ini kendala dari pusat ini, koordinasi dengan kami sangat minim sekali. Seperti apa kondisinya? Banyak orang yang berminat, banyak investor yang berminat, tetapi mekanisme cara kerjanya ini yang membuat kami, kepada siapa kami harus bertanya, berkoordinasi supaya ini bisa secepatnya, kan begitu. Nah, nyatanya sampai saat ini sudah 2 tahun berjalan di Mentawai sama sekali SPPG ini belum berjalan, program MBG belum berjalan sama sekali. Kemarin juga sudah sempat kena tabrak juga itu SPPG-nya di Bosma. Seharusnya Mentawai harus lebih dahulu ya Pak. Ya, seharusnya dulu. Iya, Pak Yoko gimana komentarnya? Iya, sebenarnya kan menangani masalah SPPG ini kan seluruh titik itu kan sudah ada itu. Ada 70 berapa? 76. 78 titik kita di Mentawai. Yang baru selesai baru 5.
Nah sampai sekarang belum termanfaatkan oleh masyarakat kita di Mentawai secara keseluruhan. Itu mungkin saya mau tambahkan. Kami berharap bahwa ini dibantu pusat bantu Mentawai untuk melaksanakan program nasional ini. Itu aja, sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan terus ke depan Mentawai lebih maju, lebih hebat tentunya. Terima kasih pemirsa Padan TV, demikianlah lawan kita ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat tentunya. Kami pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.